kita mencari kesamaan visi dari kegiatan kita ini, supaya kegiatan kita ini betul-betul terarah, terstruktur, dan hasilnya juga bisa optimal, Bapak. Ya, kenapa semua muka-muka tegang? Kalau saya bilang salam guru hebat, bilang salam. Salam guru hebat. Salam guru hebat. Betul manai? Yes. Betul manai? Yes. Oke. Baik Bapak Ibu, terkait dengan workshop kita hari ini, kita akan melakukan transformasi perubahan terkait dengan pembelajaran berjalan. Kenapa di awal Ketua Panitia mengatakan bahwa bagaimana kita merubah pola pikir kita dulu sebelum kita bekerja, menyamakan arah kita sama-sama. Next. Dari hasil refleksi Bapak Ibu selama saya berkunjung ke 19 sekolah dasar bertemu dengan Bapak Ibu, kecuali yang tidak hadir pada saat saya datang, maka selaku koordinator wilayah bersama dengan pengawas, bersama dengan Kapolres, kami melakukan supervisi reflektif dan empati. Mungkin selama ini sekedar kalau supervisi, checklist mana itu, 4 atau 3 ada atau tidak ada. Kenapa ketika kami turun melakukan supervisi tidak lagi seperti itu? Kami meminta Bapak Ibu untuk menyampaikan apa yang Bapak Ibu rasakan, apa yang kendala yang Bapak Ibu alami di bawah, supaya kami bisa mendengar langsung, mengetahui apa sih yang terjadi dengan guru-guru. Dan kami menemukan, mendengar kegelisahan Bapak Ibu, memahami tantangan bahwa di Kecamatan Bontomanai guru-guru bukan tidak mau optimal mengajarnya, bukan juga tidak mau belajar, tapi mereka kesulitan untuk mau memulai dari mana. Ya, seperti ini Bapak Ibu. Apalagi dengan adanya pembelajaran mendalam. Jadi kurikulum tidak berubah Bapak Ibu. Kurikulumnya tetap kurikulum satuan pendidikan. Kalau dulu dikatakan Merdeka Belajar, kurikulum merdeka. Tetapi hanya pendekatannya melalui Kemendikbudristek yang diubah. Tapi sesungguhnya itu sudah dilaksanakan Bapak Ibu. Jadi dengan menatap hasil supervisi, refleksi dan empati dari hati kami, kemudian dari kegelisahan Bapak Ibu yang sama-sama sudah mencurahkan perasaannya bahwa sebagian besar sekitar 89% guru-guru di Kecamatan Bontomanai terkendala dengan perangkat ajar. Ya, seperti itu yang kami temukan di bawah. Perangkat ajarnya bingungnya, ada yang bingung karena pembelajaran mendalam Ibu. Kami bingung RPP-nya seperti apa, kami bingung CP-nya mau diapakan. Nah hari ini kita akan membedah itu, kita akan memulai dari mana, ya? Oke, next. Ini dulu yang ingin saya tanyakan. Menurut Bapak Ibu, administrasi itu beban atau kebutuhan? Beban atau kebutuhan? Betul. Menurut Ibu Herlina katanya itu kebutuhan. Alhamdulillah. Berarti perangkat ajarnya sudah lengkap. Sudah tertanda-tangani baru masuk pengajar, sudah siap medianya, sudah dirancang pembelajarannya dengan baik, program tahunan sudah ada, program semester sudah ada. Saya masih mendapati yang bingung menentukan program tahunannya dan program semesternya. Tapi saya yakin nanti kita akan bedah bersama, kita akan kolaborasi bersama. Jadi administrasi Bapak Ibu itu adalah kebutuhan. Kebutuhan kita sebagai guru. Maka tadi saya sampaikan, enak guru sekarang sudah dapat sertifikasi,
tidak menulis lagi, sudah pakai laptop, bisa menggunakan kecerdasan buatan AI untuk membantu Bapak Ibu berpikir supaya lebih cepat perangkat ajarnya selesai. Tapi yang terjadi di lapangan apa? Menganggap perangkat hanya formalitas. Itu orang kering. Lari ibu pengawas. Iya. Fakta atau mitos? Fakta. Alhamdulillah karena jujur. Kenapa ini bisa seperti ini, Bu? Dari mana kita dapat jamnya? Aduh, bisik-bisik itu Bu pengawas nunggu suruh kering. Berarti mereka masih menganggap perangkat ajar itu hanya sekedar formalitas. Untuk dilihat kepala sekolah kalau mau supervisi atau observasi atau karena pengawas mau datang. Yang kedua, merasa kalah sebelum berperan di kelas. Banyak juga guru saya dengarkan tuh, aduh mama kayak ibu nakek, anak-anak tidak terpapak nah. Gile paling sengaja Bu, laku kurang aja Bu. Astagfirullahaladzim. Dan tugas ibu untuk mengidentifikasi anak-anak ibu. Tugas ibu bagaimana cara anak-anak kita bisa terwadahi. Ada yang tidak tahu membaca, jadi diajar pada saat itu di membawakan materi kita ajar juga dia. Pasti dia melongo karena dia belum tahu membaca. Kita betulkan anak-anak yang tidak mau membaca. Ada yang membimbing sendiri anak yang tidak tahu membaca. Karena mana surah minaham pelajaran ini dimahan karena membacanya saja belum. Ini yang terjadi di lapangan. Merasa kalah sebelum berperan. Jadi kita harus memang persiapkan diri. Nah, bagaimana perannya itu bisa mengajarnya bisa maksimal, anak-anaknya juga bisa optimal memahami. Kalau nanti Bapak Ibu guru lari-lari datang sudah datangnya jam 9 sekolah, masuk di kelas, buka bukumu. Kalau masih baca anak sudah disuruh baca, sebentar disuruh kerja di bawahnya. Bagaimana bisa optimal? Jadi dia sering kemudian sebentar menyalahkan anak-anaknya. Gila pintar-pintar anakku. Anakku lagi sedikit ibu. Justru kalau sedikit itu tantangannya masa tidak bisa dioptimalkan yang sedikit ibu. Dicari-cari tentunya akan lebih dipahami anaknya karena sedikit di Madinah. Beda kalau di kota ada 40 orang, 32 orang dalam satu kelas. Nah kita di Pontomanai paling banyak 15 orang, 20 orang lebih bodoh. Masa kita tidak bisa optimalkan? Yang ketiga, terjebak dalam stigma asal ada. Ini buang jauh-jauh di pikiran. Asalaria itu problem. Asalaria prit mana? Ini juga bahaca ngasih itu. Asalaria itu merodok. Ini yang mau dibuang jauh-jauh. Jadi kita harus merubah paradigma ini bersama Bapak Ibu. Bagaimana menghilangkan ini? Menganggap perangkat hanya sekedar formalitas, merasa bahwa saya tidak bisa untuk membuat anak-anak saya paham. Dia kalah sebelum berperan. Kenapa? Gelisah dia saja tanah. Dia tidak memikirkan metode apa, tidak memikirkan media apa yang digunakan supaya anak-anaknya bisa paham. Jadi kalau memang sebelum masuk kelas, belum lagi kalau materinya, syukur-syukur kalau gurunya kuasai. Dan terjebak ini dibuang jauh-jauh asal ada. Buang jauh-jauh. Bisa sepakat ini Bapak Ibu? Sepakat kita hilangkan paradigma ini dan menganggap bahwa perangkat ajar administrasi kita, perencanaan kita itu adalah kebutuhan. Mulai tidak sakra pulangnya deh. Apa kita dia kita lanjut ibu narasumber. Hadir di sini juga Bapak Ibu jangan menjadi penonton hanya menunggu hasil. Baik pelatihan ini, besok ini dari mana? No, Bapak Ibu semua akan bekerja. Yang tidak boleh laptop, silahkan pergi cari laptop. Jadi saya kasih tau memang, yang tidak boleh laptop, pergi cari laptop karena semua akan bekerja. Jadi nanti akan bekerja kelompok tetapi individu.
Jadi semua akan dapat bagian supaya merasakan juga, oh seperti ini caranya kalau kita masuk kakak. Kalau tidak paham bertanya di kelompoknya, tidak bertanya, tidak paham orang di kelompoknya, bertanya ke narasumber. Sepakat dulu ini Bapak Ibu, kalau saya tidak dengar suaranya serentak tidak lanjut. Bagaimana? Sepakat Bapak Ibu? Sepakat? Foto mana ini? Yes. Ibu Ibu narasumber. Jadi kita akan sepakat merubah pola pikir kita, merubah paradigma yang ada yang hanya menganggap perangkat ajar yang penting ada di Basair, tetapi menganggap bahwa perangkat ajar itu kebutuhan. Oke, next. Membangun growth mindset, pola pikir bertumbuh. Nah, ini jangan sampai istilah ini dia warawiri, jangan sampai kita hanya tahu tapi tidak paham apa ini ruangan. Minimal yang sudah hadir hari ini tahu. Growth mindset itu adalah bagaimana kita bisa berpikir bertumbuh. Pola pikir kita tidak terjebak dalam karena kami pas sekolah amat begini, karena kami coba lihat ke dalam diri. Coba lihat ke dalam diri. Semua memiliki kemampuan ketika mau belajar. Ingat itu. Jadi tidak ada orang yang kita langsung pintar Bapak Ibu. Tidak ada. Tidak ada ibu narasumber tidak langsung bisa jadi narasumber. Berproses. Pernah berada di posisi Bapak Ibu. Kenapa dia bisa mencapai puncak menjadi narasumber? Fasilitator pembelajaran berani karena dia terus belajar. Terus belajar. Pola pikir yang selama ini yang ada tertanam di kepala kita Bapak Ibu, mengerjakan perangkat ajar hanya untuk menggugurkan kewajiban administrasi demi atasan. Benar atau betul? Benar. Ada Tom yang tidak jawab-jawab tapi senyum-senyum. Tapi saya tahu dia arti senyumnya. Bagaimana pola pikir bertumbuhnya? Kita mesti memahami bahwa perangkat ajar itu strateginya kita, perencanaannya kita, lakukan pada fondasinya kita, untuk bisa memastikan apa anak-anak didik kita ini betul-betul bisa melalui proses belajar hingga dia paham. Jadi ada proses belajar Bapak Ibu. Ini anak rektor mungkin anak agak beremang. Dia adalah kalupai kali-kalian. Tetapi kita hanya suruh dia menghafal. Hari ini dia tahu. Pada saat di depannya Bapak Ibu dia mungkin hafal. Tepus di mekonya besok dia lupa lagi. Karena tidak bermakna. Tidak bermakna. Dia tidak paham apa sih pentingnya ini. Kenapa mesti dipelajari? Apa manfaatnya yang saya akan dapatkan? Oh, apa prosesnya? Kenapa itu perkalian bisa sekali? Harus kita tanamkan. Oh, perkalian itu mudah Cina. Perkalian itu tambah apa Cina? Penjumlahan berulang. Ketika anak memahami konsepnya, dikasih video, oh ternyata dia pakai babat, oh, mau paling kalian. Kemudian dia baru berusaha menghafalkannya, tapi dia tahu konsepnya. Maka ketika dia luka, dia bisa mencari, otaknya bisa menjelajah, mencari apa jawabannya. Tapi kalau hanya sekedar dihafal di mulut, diurut pula. Ketika ditanya 3 kali 3, kalau main dia harus mulai lagi dari 1 kali 1, 2 kali dia hati berurut. Berbisa. Karena itu dia. Kita hanya sekedar hafal. Jadi ini Bapak Ibu, bagaimana sebentar kita guru bisa merencanakan dengan baik. Kalau Bapak Ibu bisa merencanakan pembelajaran dengan baik Bapak Ibu, sesungguhnya itu bukti cinta pada anak. Iya.
Dan yakin kalau Bapak Ibu bersungguh-sungguh mempersiapkan perangkat ajar supaya dengan niat supaya bisa memberikan pembelajaran terbaik kepada anak-anak kita, kembali ke saya, kalau anak-anaknya Bapak Ibu tidak cintai Bapak Ibu, iya, pasti anak-anaknya Ibu akan mencintai Bapak Ibu, akan mencintai gurunya, akan merindukan gurunya. Kapan lagi Mas itu misra? Hebatnya kemarin belajar yang ini nyaman nak. Dia akan selalu menunggu-nunggu. Kapan guruku lagi ini Mas? Tapi siap perangkat yang bukan hanya di print tapi tidak tahu juga perangkat aneh. Nah, kaliru. Maka sesuai Bapak Ibu yang Bapak Ibu bisa sesuai dengan karakteristik anak. Makanya ada yang mengatakan bahwa perangkat ajar kita itu tidak bisa seragam. Iya, dikondisikan kembali ke sesuai karakteristik, sesuai kebutuhan anak-anak kita yang berbeda-beda, sesuai kompetisi gurunya juga yang berbeda-beda. Tetapi saya berpikir bahwa minimal ada yang bisa diperbaiki. Jadi ini nanti akan ada output, akan ada hasil yang kita bawa. Tidak akan keluar kita dari ruangan ini kalau satu materi tidak dikerja. Seperti itu harapannya saya. Karena belajar dari pengalaman selama ini, kalau pelatihan, kalau teori dikasih dan disuruh kerja di rumah, no, tidak ada hasil. Betul? Iya, tidak ada. Karena malas nih, apalagi kalau sering menelpon teman-teman aja lagi yang tahu macam mana ini. Nanti di sini kita paham. Jadi sebentar semua akan bekerja. Jadi kita akan membangun pola pikir bertumbuh. Nah, ini biasa disingkat PPB. Dari yang paling itu nama apa? Angkari itu samahan. Kalau dia selalu mengeluh menangkan kadang berarti. Oh PPT mah kok. Angkari itu semangat anggota guru dan bisa kita kasih keluar istilah BTI ya PPB nah. Nanti yang tidak pergi pelatihan, kalau biasa pergi ke sekolah baru pergi pelatihan itu yang Pak Sebedi cek wah banjir keuangan. Jadi selama ini kita hanya tahu PPT itu PowerPoint. Jadi PPT itu pola pikir tetap. Kita selalu merasa aduh saya tidak bisa, aduh susah ini. Oh, tidak menganu siswaku begini itu pola pikir tetap. Tapi kalau kita bertumbuh tentu kita akan selalu berupaya. Apa sih yang mesti saya lakukan dengan siswa saya yang sedikit, dengan keterbatasan tidak ada LCD, dengan tidak ada jaringan. Jadi kita tidak menyalahkan yang di luar diri kita dulu yang berupaya. Apa yang mesti dilakukan? Di Bapak Ibu? Oke. Kemudian kalau istilahnya ini fixed mindset dengan growth mindset. Itu bahasa Inggrisnya. Nah, ini bahasa Indonesia. Ini singkatannya dari bahasa Indonesia. Oke. Kita lanjut. Nah, ibaratnya Bapak Ibu, kalau kita analogikan Bapak Ibu sebagai seorang nakoda yang akan menyeberangi lautan, itu kalau Bapak Ibu tidak pakai peta, tidak pakai kompas, kira-kira sampai tidak? Sampai tidak? Sampai ke kunci, cuma mungkin salah jalan nih. Iya, dia bisa sampai, tetapi mungkin dia bingung juga. Maka iya, jangan mendengar Bapak ini seperti Bapak Ibu kadang mengajar meraba-raba. Iya, cuma mau nambah cuma ini, cuma tujuan pembelajaran. Doang CP nama lain. Karena kita begitu. Makanya kita mesti melakukan perencanaan yang perencanaan yang baik. Kalau Bapak Ibu kerjakan sendiri, laku aja bahasa pelajaran aku ya. Bayangkan kalau kita guru kelas, semua mata pelajaran. Nah iya, makanya kita gunakan KKG sebagai ruang kolaborasi. Karena yang banyak itu nanti
nanti bisa dibagi sedikit-sedikit untuk dikerjakan, nanti baru disatukan. Kemudian perangkat ajar bukan beban. Nah, ini yang harus dihilangkan. Perangkat ajar bukan beban, ia adalah pemandu keselamatan belajar untuk murid-murid. Pokoknya yakin dan percaya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mencintai murid-murid Bapak Ibu, siapkan perencanaan yang baik. Siapkan perangkat ajarta dengan baik dan kita lakukan mengajarta dengan sepenuh hati. Yakin dan percaya anak saya juga akan mencintai Bapak Ibu dan akan mengenang Bapak Ibu sepanjang masa. Saya pasti usip pakai orang itu apa ya? Kakak ini maji ibu Karmila. Aduh, iya banyak reolo lah ajar anak. Wapel Pancasila, bisa. Kan di ini. Saya siswa saya ada Bapak Ibu yang paling dia ingat di saya ketika bertemu ini baru-baru saya ke pulau, dia cepat lari dia peluk saya. Ibu, riurani dia rengku. Jadi ingat kok nak besar maka kamu lagi. Dulu masih kecil kok 10 tahun. Lah kayak kita tidak berubah juga ya, jelas nih saya tidak berubah. Tambah cantik kira, ya jelas nih kan dulu itu kalau masih gadis, masih ini tidak tahu pakai bedak. Bu, tidak ada tanda tangan. Jadi setiap saya tanda tangan Ibu pasti ku ingat sih. Jadi itu dia. Bayangkan sebuah tanda tangan, tetapi dia setiap menggores tanda tangannya pasti loranya. Maka pasti ku ingat Ibu. Pokoknya nampak tanda tangan pasti ku rami. Karena dia tidak ajar loh tanda tangan. Karena saya penuh yang mana? Karena banyak dulu anak-anak yang saya ajar di pulau. Lanjut. Ini dia prinsip pembelajaran mendalam yang insya Allah nanti narasumber akan jelaskan lebih jauh seperti apa Bapak Ibu. Berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Ini talun nih lari hadirkan di dalam proses belajar mengajar. Iya nih. Sebenarnya mau dijauhkan juga mau. Tapi karena dia mesti istilah baru, dia mesti banjir kuangan. Berkesadaran, anak-anak sadar dan paham tujuannya belajar. Apa itu kan? Terus kalau kita mengajar kita sampaikan tujuan pembelajarannya, kita pahamkan bagaimana di kehidupan nyata nanti manfaatnya. Begitu juga mengajar tak? Jadi kegiatan apa? Di kegiatan awal. Di kegiatan awal. Anak-anak sadar bahwa tujuan belajarnya ini mampu untuk apa. Dia bisa meregulasi dirinya secara aktif. Sama dengan orang minum obat. Kalau dipaksa minum obat tentu susah. Tapi kalau dia tahu guna obat itu supaya dia berhenti sakit perut, misalnya sakit kepala, ngapain dia ini pasti. Bermakna tadi bagaimana materi dihubungkan dengan dunia nyata dan pengalaman sehari-hari murid. Jadi ngajar kita, Anda torokmu lah injil toh 1 tambah 1 2, 3 tambah 2 5. Analis tekniknya jawab. Boleh kita sampaikan di kehidupan nyata sehari-hari. Seperti apa penggunaan penjumlahan itu. Kalau kamu punya ini, mau tidak berbagi. Kalau ada temannya yang ini, oh iya bu, pasti aku kasihkan dia sekian. Aku kasihkan dia berapa mak? Tinggal sekian. Ada di kehidupannya. Itu diajarnya juga anak bagaimana dia bisa berbagi dengan teman. Kemudian menggembirakan. Ini juga. Menggembirakan ini perlu saya tegaskan. Menggembirakan itu bukan hanya kalau kita nyanyi-nyanyi dalam kelas, bukan hanya kalau yel speaking. Saya pernah dikasih pusing, bapaknya itu minta tolong, ada temannya, maka minta tolong, ini dulu ini video. Wah, pendidik mengajar anak apa tumbuhan saya terlalu sana speaking ya. Bukan, mau apa materi dan mana ini nonton video yang jadi kupahan lah. Aduh. Harus diganti 70 menit itu nanti
tidak boleh bawa maraja sampai esprikin mau jauh. Nari apa mengatakan esprikin nasa esprikin mama. Jadi ini juga harus dipahami, menggembirakan itu bukan hanya dengan menghadirkan esprikin terus. Esprikin mungkin di saat-saat anak-anak jenuh. Di saat anak-anak sudah mulai loyo, berteman dikasih esprikin. Atau mungkin bilangnya salah sagena mohon pembelajarannya sampai kilo ya kalau sakta. Ada suasana belajar positif di mana anak-anak misalnya saling berkolaborasi, saling ini tuh anak-anak harus supaya itu waktu. Kalau dia bekerja dalam kelompok dengan ini, dengan semangatnya kita bagi, kemudian dia belajar mana saat loncengnya bu, anak di keluar main, karena jadi sesuatu begitu. Bu, anak lagi keluar main, pak main keluar. Ya, berarti dia anak-anaknya itu merasa gembira, merasa senang dengan pembelajaran yang ibu hadirkan. Atau anak-anak ibu merasa saya ini harus ke sekolah. Mana bambang ini sana atau reparasinya ketika dia berupaya untuk terus datang ke sekolah karena mau ketemu gurunya, karena gurunya sudah menyampaikan kemarinnya besok pembelajaran kita lebih seru dari hari ini. Maka dia pasti terstimulus lah, pokoknya saya harus datang mau tahu serunya besok harus cepat datang, karena kita akan praktek membuat praktisi bersorak ini pasti mau besok datang. Kira-kira Pak Retunan tetap datang karena dia sudah tahu bahwasannya ini materi akan diajarkan besok. Karena jika kita sampaikan materi yang mau diajarkan di sesuatu untuk besok, alhamdulillah kalau serius berarti perencanaannya sudah matang. Jadi kalau ada perencanaannya pasti jelas apa sih materinya besoknya, apa sih ini yang mau dipelajari nantinya, itu kan harus jelas. Kalau buat perencanaannya, perangkat ajarnya dengan baik, minimal itu tadi materinya ada, perangkat ajarnya RPP-nya itu ada, maka itu insya Allah pelaksanaan pembelajaran akan berjalan dengan baik. Ya, baik. Selanjutnya, ya ini Bapak Ibu, antara kualitas dan kuantitas, mana yang lebih kita fokuskan Bapak Ibu? Kita mengejar kualitas atau kita mengejar bagaimana supaya cepat selesai materinya? Mana yang kita kejar atau kita tidak lihat dua-duanya di belakang? Kualitas katanya di sebelah sini. Alhamdulillah. Jadi ini adalah ibaratnya tingkat pemahaman siswa, kemudian ini waktu pendalaman materinya. Ini sebentar kita akan memetakan materi esensial yang akan kita ajarkan di semua mapel di kelas 1 dan kelas 2. Jadi CP-nya itu akan kita analisis materi apa saja sih. Kalau saat ini Bapak Ibu sudah hafal materi apa saja di kelas 1, materi apa saja di kelas 2 di semua mapel untuk di capaian pembelajaran 046? Belum. Di 046 ada perubahan sedikit menjadi lebih ramping, menjadi lebih dilihat materi-materi yang esensial. Jadi materi pokok yang dianggap dia penting jadi esensial itu ketika kita tahu bahwa materi ini nanti akan mendukung pembelajaran di jenjang di kelas selanjutnya atau di semester berikutnya atau di kelas berikutnya. Nah, itu berarti dia esensial, berarti dia perlu untuk diajarkan. Kemudian menghasilkan pemahaman yang jauh lebih permanen dibanding materi yang banyak dan dangkal.
Jadi ada juga saya lihat dia menyusun perangkat dia sendiri bingung, saking banyaknya materinya, banyaknya tujuan pembelajarannya. Saya tanya, bisa diajarkan semua ini? Selesai satu semester dia hanya senyum-senyum. Jadi kita buat nih yang mana yang bisa kita selesaikan. CP itu adalah capaian akhir yang diharapkan oleh pemerintah dalam satu fase itu. Makanya ini sekarang kita kasih sama-sama di satu faseta. Supaya boleh berdiskusi kalau anak-anak mau materi matematika bilangan kurang. Oh saya sampai 20. Oh saya berarti 21 dan oh saya anak sekarang ini nih. Pokoknya saya yang ini makanya saya ada terkenal. Oh saya sampai 50 nanti 50 sampai 100 kita. Jadi itu nanti yang banyak-banyak Bapak Ibu nanti akan diskusikan. Fokus pada materi esensial ini. Jadi mengapa less is more, sedikit itu lebih baik karena dengan memangkas yang tidak urgent, kita guru ini memiliki waktu untuk bereksperimen. Oh saya mau pakai metode ini. Oh saya punya bisa mengobservasi perkembangan siswa-siswa saya sudah sejauh mana. Kemudian bisa merefleksi bersama secara mendalam bagaimana siswa saya terkait dengan materi yang sudah diajarkan. Sehingga Bapak Ibu guru kalau tampil di depan kelasnya itu sudah penuh amunisinya, maka pasti akan tampil dengan percaya diri. Pasti tidak percaya diri kalau kita tidak kuasai materinya atau kita tidak tahu mengada-ngada materi apa pelajaran ini hari, pasti kita tidak pede di depan kelas, betul? Pasti tidak pede karena kita sendiri bingung apa materi ini. Pokoknya kalau siapa menang? Soalnya dia ngapain mana? Ada juga tipe guru begitu. Kerja, baca dari sini ke sini, kerja itu di mana? Kalau pulang selesai mantap. Ya, lanjut. Tapi insya Allah tidak ada di ruangan ini. Ini nanti akan kita lakukan Bapak Ibu kolaborasi antar fase. Jadi ada sinergi, ada kerjasama yang baik antara guru kelas 1 dan guru kelas 2. Jadi tidak bisa bekerja sendiri-sendirian. Saya turun waktu supervisi, saya tanya, ini waktu kita nyusun samanya ki guru teman satu paseta kasih panggil dua-dua tuh. Aku tidak Bu, nanti jambatan juang. Jadi ini harus sama. Karena guru kelas 1 ibaratnya dia menyiapkan fondasi, guru kelas 2 itu nanti memperkuat bangunannya. Makanya harus isi pauan. Ini materi kau, nanti materi batasannya sampai di sini. Sebentar kalau kita kencan tujuan pembelajarannya masing-masing. Jadi keduanya harus bicara dan sepakat. Ini harus bicara dan sepakat. Nah, kalau nanti Bapak Ibu setelah misalnya sudah dipetakan materi, anggaplah ada materi kelas 1, kelas 2. Kemudian ada misalnya di sekolah lain setelah dilihat murah, ini materinya langkah tambahan misalnya untuk keadaan, silakan dibuka. Ya, jadi ini bukan kita mengejar target membuat perangkat ajar seragam, tidak ya? Tidak. Tapi kita bersama-sama berkolaborasi untuk bisa menyusun perangkat ajar yang adaptif, yang sesuai dengan keadaan zaman sekarang dan sesuai dengan kompetensi dan keadaan Bapak Ibu di satuan pendidikan masing-masing. Jadi jangan sampai juga yang bikin itu nanti kalau masuk dari PP dia kajagoin, Bapak naik di bisnis. Ada jaringannya. Pusing untuk bagian rajangan. Lupa. Jadi ini juga nanti insya Allah kalau kami nanti akan serahkan mau kolaborasi di Google
mau kolaborasi di drive bersama, itu terus sebentar kita nanti sepakati. Jadi nanti seperti saya bisa memantau siapa sih yang bekerja, siapa yang hanya duduk-duduk menunggu hasil. Karena terbaca Bapak, muncul di mata kalau mengetik, muncul nih. Baik, jadi kolaborasi ini Bapak Ibu itulah inti dari komunitas belajar yang kuat. Bagaimana sebuah komunitas, bagaimana kelompok kerja guru itu bisa kuat kalau kolaborasi itu tidak ada di dalamnya. Kolaborasi inilah nanti yang memperkuat. Jika ada teman yang kurang, maka kita bantu, kita rangkul. Ada teman di sebelahnya tidak tahu laptop, di sebelahnya tahu, ditinggalkan. Kerja dulu nyata. Kita paham, ya, kita bimbing. Jadi ini kita kolaborasi dengan. Makanya saya bilang semua guru kelas wajib datang. Yang tidak datang berarti tidak siap jadi guru kelas. Banyak yang menunggu kelas. Ya, iya. Kita disertifikasi itu. Jadi nampak kolaborasi seperti begini, dia hanya duduk-duduk di sekolah menunggu hasil. Dia utus temannya, kau mau daftar? Kau mau daftar hasil nama bisa tunggu. Nanti saya tanya ke sekolah, ganti guru kelasnya dengan yang mau bekerja. Lanjut. Iya. Sekarang itu kita melihat kinerja Bapak Ibu. Kita melihat kinerja. Jadi kalau memang dia tidak berkinerja, tidak jalan-jalan, ya, mohon maaf apa yang menunggu kelas? Lima. Termasuk yang di belakang kelas. Diwakili kepsetnya kawan. Lanjut. Siap-siap semua kepsetnya coba dilantik. Ya, alur penyusunan perangkat ajar yang akan kita buat Bapak Ibu, insya Allah mudah-mudahan ini bisa tuntas di 2 hari ini. Yang pertama itu capaian pembelajaran, itu akan kita unpacking, kita akan analisis, akan petakan dari CP 046 itu apa kompetensinya dan apa materinya. Materinya nanti ini akan jelas. Nanti kemudian dibuatlah mana kelas 1 misalnya, mana kelas 2, mana semester 1, mana semester 2. Pernah kita pelatihan langsung sampai tujuan pembelajaran baru dibagi kaliru. Kayaknya kaliru kita. Kaliru kita. Jadi buku materi narolo, tak aset. Karena kendi materi itu. Ya. Oke. Kemudian nanti menentukan tujuan pembelajaran setelah ini jadi, maka kita lanjut menentukan tujuan pembelajaran dan ATP-nya. Insya Allah nanti kita akan dipandu oleh Ibu Narasumber. Setelah jadi ini apa gele ballo ini pasti ini gele todo gele ya. Jadi ini mesti sambung satu kesatuan. Setelah ini dari sini kita distribusikan masuk di prota dan proses. Kenapa saya ambil ini? Karena banyak guru yang menyusun prota dan proses hasil download tidak dipaham. Dia tulis jumlah jamnya juga tidak tahu dari mana ambil. Setelah dia itu pusing sendiri. Jadi saya katakan biar di download mesti ditahu juga dari mana tanya supaya kalau bertanya tips dia menjawab. Ini makanya diambil. Kemudian setelah itu kita masuk di penyusunan RPP atau RPS, rencana pembelajaran mendalam. Ini masuk di aksinya terakhir. Ini dia 1 hari. Ini untuk hari ini besok. Ketiganya, insya Allah. Karena kita coba dulu ini unpacking bagaimana konten materinya. Mau menggunakan AI, mau menggunakan apa terserah.
kemampuan. Yang terpenting Bapak Ibu paham dan sesuaikan dengan capaian pembelajarannya. Karena saya ingatkan sekali lagi, kecerdasan buatan AI itu diperintah. Nah, pemerintah tidak eksplisit, tidak ini diminta ke dia, tidak jelas, maka nak kasihkan di sambaran kunci. Begitu. Nah, sama kalau kita sembarang kunci cara tak mengajar, ya hasilkan anak-anak begitu kunci. Ya, karena memang untuk menghasilkan yang luar biasa, tentu kita harus mengajarnya tidak biasa-biasa saja. Dan untuk belajar memang kita capek. Dan ini alhamdulillah kita akan capek bersama. Karena tidak mau tergoi sampai yang jalan. Nah kalau kita mau paham apa, saya yang jalan itu. Nah, sampai ibu Resti ya, nak kayak apa? Mana itu guru kelas 2-nya dapat berapa? Pergi ji? Kenapa? Oh, mudah-mudahan besok bisa hadir ya. Karena kalau tidak nanti kelasnya kita kasih yang menunggu. Ya, oke Bapak Ibu. Sudah selesai kayaknya. Jam berapa sekarang? Nah, oke, sebelum saya tutup Bapak Ibu, mudah-mudahan perangkat ajar yang kita buat menjadi peta cinta kita untuk memastikan setiap detik proses belajar anak-anak didik kita itu perjalanannya berharga menuju pengalaman bermakna. Jadi mudah-mudahan nanti semua pembelajaran yang diberikan itu bisa bermakna. Amalnya itu tidak tanggung-tanggung Bapak Ibu. Itulah membedakan kita dengan profesi lain. Kalau kita guru, amalnya luar biasa. Karena sabakna dite, nah anak-anak talese dan situri-turinya banyak yang seperti tadi. Karena tanda tangan dikerjakan, dan setiap tanda tangan tidak diingat Kak. Mudah-mudahan itu juga menjadi amalan untuk saya, dan mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memberikan hal bermakna untuk anak-anaknya kita yang nanti akan diingat sepanjang masa. Belajar injo bukan hanya pembelajaran materi tadi, ingat banyak hal-hal yang bisa diajarkan terutama dalam pembinaan karakter anak-anak kita. Itu disisipkan di setiap materi yang ada, dan mana kita tertulis di layarnya refleksi. Ya, Bapak Ibu, saya cukupkan barangkali. Mudah-mudahan kita terus disehatkan, diberikan kekuatan dan diberikan kecerdasan pikiran untuk bisa menyusun perangkat ajar yang penuh cinta untuk hadiah anak-anak didik kita di satuan pendidikan kita masing-masing. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat dulu, sholat, kita masuk on time.
12.45. Kalau ada yang terlambat dikasih sanksi ya. Kilo. Kilo. Dia pemimpin nanti di depan. Kilo. Kilo. Ah, iya. Keselamatan harus sampai yang jelasnya 12.45 on time. Terlambat sedikit, siap-siap maju di depan. 45 terlambat berarti main. Ya, silakan tapi konsumsinya Pak dibagikan. Oh.